Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini Losofika akan memimpin pujian hari ini. Anak-anak pastinya sudah siap ya, sudah rapi bajunya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pujian kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Losofika mengajak kalian memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, anak-anak benar-benar bersukaria ya, bersukacita mengikuti ibadah hari ini. Selanjutnya, Losofika ajak kalian menyanyi satu buah lagu memperkenankan hati Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Satu buah lagu lagi, kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Halo, jumpa lagi dengan Losifana. Losifana senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak apa arti kata Kristen? Yo, ada yang tahu kah?
Ya, Kristen artinya pengikut Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah kalian tahu sejarahnya orang Kristen? Sejarahnya kata Kristen itu muncul? Nah, hari ini Lasu mau cerita nih bagaimana asal mula kata Kristen ini. Pada waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sedang mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka sedang dikejar-kejar, dianiaya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian yang takut, apa yang biasanya kalian lakukan? Wah, pasti lari ya. Kalau kalian takut pasti lari. Nah, begitu juga dengan orang-orang ini. Pada zaman itu waktu mereka takut, akhirnya mereka lari ya. Mereka tersebar ke berbagai daerah. Nah, di daerah-daerah tersebut ternyata mereka tidak tinggal diam loh, tapi mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Dan orang-orang tersebut ya, ada juga yang mengabarkan Injil kepada orang-orang Yunani gitu. Jadi banyak orang di luar Yerusalem itu mendengarkan berita Injil tentang Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka menjadi percaya. Nah, waktu itu orang-orang yang percaya itu banyak ada di kota Antioquia. Anak-anak, Antioquia itu adalah suatu kota besar ya, kota yang ramai, kota yang maju. Waktu itu Antioquia adalah pusat perdagangan. Jadi memang banyak orang yang berkumpul di situ. Dan ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, mereka mengabarkan Injil di situ dan banyak orang juga yang menjadi percaya. Nah, kalian bisa baca di Alkitab ya, di Antioquia lah orang-orang itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kabar mengenai ini juga tersebar sampai ke Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem, mereka mengirim Barnabas untuk pergi ke Antioquia. Kenapa ya kok harus dikirim orang dari Yerusalem? Karena mereka mau supaya orang-orang di Antioquia ini juga mendapatkan pengajaran yang benar tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika Barnabas sampai di Antioquia, senang sekali Barnabas ya, karena mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus itu banyak sekali jumlahnya. Dan Barnabas juga mengajar mereka. Karena Barnabas itu orang yang baik, dia penuh iman dan Roh Kudus, Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya ya, banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika orang-orang ini semakin banyak, Barnabas merasa, wah, saya pasti kesulitan kalau melayani sedemikian banyak orang sendirian. Kemudian dia teringat, aku teringat oleh ini ya, akan rekanku Saulus ya, atau kita kenal sebagai Paulus. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus untuk menjemput Saulus, ya, menjemput Paulus untuk pergi ke Antioquia dan melayani jemaat itu bersama-sama. Barnabas dan Paulus melayani jemaat di Antioquia 1 tahun lamanya. Dan mereka mengajar orang-orang di situ tentang Tuhan dan memberikan pengertian yang benar kepada mereka. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan ya, waktu pertama kali terbentuknya jemaat itu, orang-orang yang percaya di Antioquia itu, yang mengabarkan Injil kepada mereka itu bukan orang-orang terkenal, tapi orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang awalnya itu merasa takut disiksa, takut dianiaya, akhirnya mereka lari. Ya, mereka pergi ke berbagai daerah tapi di sana mereka tidak tinggal diam, tapi mengabarkan Injil dan banyak orang menjadi percaya. Apa artinya ini? Artinya Tuhan bisa memakai semua orang ya. Tidak hanya orang yang hebat, tapi juga orang-orang biasa pun Tuhan bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. Banyak orang-orang yang dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Kalian pun bisa begitu ya anak-anak. Kalian mungkin merasa, saya kan hanya anak-anak biasa. Saya nggak bisa mengabarkan Injil. Oh tidak ya, Tuhan bisa memakai kamu, bisa memakai siapa saja ya untuk mengabarkan Injil. Dan jika kamu mengizinkan Tuhan bekerja melalui dirimu, ya hasilnya akan luar biasa. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian mau mengabarkan Injil? Nah, ada satu lagi nih.
Kalau misalnya kalian mau mengabarkan Injil, kira-kira kalau misalnya kalian itu ada perbuatan yang ini ya, perilaku kalian masih belum terlalu baik, misalnya kalian masih suka mengganggu teman atau kalian tidak taat pada guru, kira-kira apakah orang lain tuh akan mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari kalian? Wah, tentu tidak ya. Mereka pasti berkata, wah kok orangnya aja kayak gini gitu ya, masa cerita tentang Tuhan gitu. Nah, karena itu kalian juga harus belajar ya. Kalian berdoa minta kekuatan pada Tuhan, kalian belajar untuk memperbaiki kelakuan kalian ya. Jadi semakin hari semakin serupa Tuhan Yesus. Semakin cinta Tuhan dan kalian memperbaiki kelakuan kalian, baru kalian bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman kalian, kepada orang-orang yang kalian kenal. Nah, jika kalian sudah mengabarkan Injil, kalian harus ingat untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kalian. Ya, karena hidup kita di dunia ini itu hanya sementara ya, sedangkan hidup kekal itu akan berlangsung jauh lebih lama ya. Karena itu kalian harus tetap setia kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa hidup kekal bersama Tuhan nantinya. Nah, sampai di sini dulu cerita Lause hari ini. Lalu sekarang kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2a dan b. 2 Timotius 4 ayat 2a dan b. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi ya, 2 Timotius 4 ayat 2a dan b. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh berani untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang kami kenal, yang mereka belum kenal Tuhan Yesus. Tolong berikan kami keberanian, tolong berikan kami juga kekuatan, supaya kami boleh jadi anak Tuhan yang baik, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau mengucap syukur buat berkat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Halo adik-adik yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita sudah berada di minggu ketiga bulan misi. Yeay, tepuk tangan dulu dong ya. Kita hari ini bersama-sama mau bersyukur kepada Tuhan boleh berada di minggu ketiga bulan misi. Nah adik-adik, Pastor Edward berharap kita semakin terus semangat untuk memberitakan Injil. Dan kita dapat meneladani salah satu tokoh yaitu di dalam Alkitab siapa? Paulus yang begitu berani, yang begitu giat dalam memberitakan Injil. Nah adik-adik, Pastor Edward mau banyak lagi mengucapkan terima kasih kepada setiap adik-adik yang telah mau mengumpulkan alat-alat tulis untuk siapa? Untuk mereka yang mau membutuhkan, untuk mereka yang sedang membutuhkan alat-alat tulis. Nah adik-adik yang terkasih, Pastor Edward juga mau mengumumkan lagi adik-adik bahwa dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 28 Agustus adik-adik kita dapat memberikan sedikit uang kita kepada mereka yang membutuhkan adik-adik. Jadi adik-adik dapat mengumpulkan uangnya, lalu nanti tanggal 28 Agustusnya nanti kita akan bersama-sama mengumpulkan uangnya adik-adik, atau juga adik-adik bisa mengumpulkannya dari hari Selasa sampai di hari Sabtu, lalu nanti mau diberikan juga ke gereja juga boleh.
Nah, untuk info mengenai pengumpulan uang persembahannya kepada mereka yang membutuhkan ataupun mengumpulkan uang misi, adik-adik dapat menghubungi staf sekolah minggu ya dengan nomor yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, mari kita mengumpulkan sedikit uang kita untuk mereka yang membutuhkan dan kiranya itu juga dapat memuliakan Tuhan dan kita juga dapat memberitakan Injil dan semakin semangat untuk memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah menebus kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya, dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ibadah kita sudah selesai. Anak-anak yang merasa terberkati di ibadah hari ini bisa share video ini, dibagikan ke keluarga, teman kalian, atau teman yang ada di rumah. Boleh ya anak-anak ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.